Pas yang masuk main PS juga malamnya. Atau tobat. Tahu, mun eta mah teu sih itu tuh main PS. Tapi buat ngejatuhin mental waktu itu apa yang gue lakuin ya? Gue bawa pensil banyak deh kalau nggak salah. Zaman gue baru mulai itu berarti 2004-an ya. Sedangkan kita mulai banyak ibaratnya anak-anak muda pegang SLR aja itu setahu gua itu 2009 2010 deh gitu. UMPTN lulus tapi. Yang pertama enggak, Pak. Biasa, Pak. Itu issuing seperti biasa tuh pernah ada tuh kalau nggak salah tuh. Gue masih saron tiba-tiba di taman lalu lintas tuh yang di depan. Taman lalu lintas, taman LM. Subuh-subuh nggak tahu lah anjing dia dapat dari mana. Akhirnya kita ngerjain bla 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 anjing gagal kabeh. Karena malah kacau lah. UMPTN pertama tuh kacau. Iya benar. Orang soalnya ingat mana bahasa eta lumayan orang tinggal di jauh lah gitu kan. Wah iya. Rada yoge maksudnya mana cukup terlihat cukup rada enggak. Jadi waktu itu saking pedenya kita gua si Vio, si Ferry, si Bosco kalau nggak salah masih Arun gitu. Itu sebelum malam UMPTN, besok UMPTN, Arun nggak ikut. Gua Vio, iya karena waktu itu gua dapetnya di Unpar yang UMPTN pertama. Itu main PS Pak. Tapi subuh. Serius? Serius. Saking gue anjis. Hebat anjir. Ya konfirmasi lah kasih Vio. Gara-gara Vio punya PS ya. Ternyata kumaha mana pas ngerjakeun asal. Iya gitu atau. Tapi kan anjing pas ngeliat ada enggak tapi udahlah aja ikutin aja lah. Dakduk anjing. Dan yang lulus cuma si Bosco. Iya, mata kena orang ya. Si Bosco berarti mikir deui orang ngitung deui. Tapi si Bosco nggak ikut main PS kali. Ikut. Si Bosco ge rajin SSC seingat orang. Rajin. Dia kan anak rajin lah hitungannya anak rajin. Tapi kan ya rajin lah dia mah rajin. Tapi kalau udah nginep di rumah si Vio mah waktu itu kan kelas 3 jadi base camp-nya rumah si Vio kan. Oke. Rumah Vio itu di mana ya? Wartawan ya? Bukan, Lam. Yang di itu wartawan mah ke kanan, dia masuk lagi ke dalam. Aduh, apa sih perumahan apa sih itu? Daerah mana? Buah Batu. Turangga ya, Turangga. Karena dia tuh paling lengkap. Mainan elektroniknya dari PS1 sampai waktu itu PS2 ya. Sampai Nintendo. Resep atau iya kita resep lah kan goblok gue. Goblok. Terus tahun berikutnya mana UMPTN lagi? Tahun berikutnya baru gue ikutan lagi. Setahun lu ngapain jadi? Gue di Tenas. Kuliah juga tetap. Gue kuliah di Tenas. Gue bareng Window di Tenas. TI dong ya? Elektro ya benar. Elektro. Jadi mana dua nana abus sarwa terus satunya tahun 28 di itu 2000 bareng oge abus 2000 bareng manajemen luar biasa. Itu pas yang masuk main PS juga malamnya. Atau tobat. Tahu mun eta mah teu sih itu main PS. Tapi buat ngejatuhin mental waktu itu apa yang gue lakuin ya? Gue bawa pensil banyak deh kalau nggak salah. Ngejatuhin mental yang lain menurut mana teh? Iya, karena waktu itu tuh gue niat anjir. Kepikiran gitu. Anjir, sekarang lu mau ngapain Bin anjir?
Itu cuma segitu-gitunya, anjir, nggak ngerti apa-apa. Jadi jujur gua bahasa Indonesia gua jelek. Oh Iya, gitu. beneran. Sampai kelas 3 nyokap gua dipanggil. Karena nilai bahasa Indonesia gua paling kecil satu sekolah. Oh iya? Masa? Kumaha bahasa Beneran. Indonesia jelek teh kumaha? Wali kelas tuh Lam. Saha? Burus. Bukan kelas 3. Bu siapa ya? Bahasa Indonesia. Lupa gua. Lain Bu Cewek. Wali kelas tuh cewek. Wali kelas gua kelas 3 mah burus dah. Bukan burus dah, Lam. Berarti bukan Kelas burus lu. dah, berarti bukan Iya, berarti bukan burus dah. mungkin Bu Ida mungkin. Bu Ida. Bukan, itu mau Bu Emi, itu mah itunya si email. Bukan, memang Bu Emi. Bu Emi. Tapi Ayah sama-sama jadi bahasa Inggris. Bu gue Ida, lupa Bu dah, Emi itu bahasa bahasa Indonesia. Jadi gue pikir bohong kali ya. Cuman gue cobain waktu kita SSC kan suka ada tryout tuh. Nah gue tryout 2 jam hanya untuk ngerjain bahasa Indonesia, nggak mau nyontek. Hasilnya minus. Akhirnya udah gue putuskan gue harus nyontek. Oh. Jadi kemampuan berbahasa mana minim. Kumaha jadi mana teh? Jadi tapi orang teh ngerti kumaha goreng lamun misalnya itu bisa bahasa Indonesia goreng nilainya teh naonna gitu misalnya. Nggak ngerti karena logika gue nggak masuk. Oh, oke. Logikanya nggak masuk. Jadi ya udahlah, pasrah lah waktu itu. Gue nggak mau meningkatkan skill juga di situ. Akhirnya gue putusin, udahlah gue ngontek aja lah daripada minus. Atau gue nolin. Nah yang UMPTN kedua gue nolin, gue nggak isi sama sekali. Serius mana? Berarti manehnya bahasa Indonesia wae mana abusnya hebat mana. Ya maksudnya karena gue yakin yang pertama bahasa Indonesia gue minus. Justru meminuskan ya. Karena kan kalau nggak salah -1 ya. Iya. Benar. 4. Iya. Ya udah akhirnya di yang kedua bahasa Indonesia nggak gue isi sama sekali. Udah. Halus. Gue di situ aja. Karena kan waktu itu ngambil IPC juga ya, ada IPS. Mana berarti IPC itu ieu teh nya IPA pilih sosial manehnya. Ya, IPA pilih sosial. Halo. Oke. Gila. Nah, terus waktu lulus atau sampai sekarang sama anak-anak kelas B yang kelas 2 dulu masih kontak-kontakan? Masih, itu mah alhamdulillah. Jadi ritual kita setelah lulus ya, kita kan sempet kan zamannya kita tuh zaman peralihannya luar biasa ya. Dari mulai telepon rumah, pindah ke pager buat yang pada punya gitu. Kalau handphone mah nggak ada lah, kita belum mulai kuliah. Hanya ada sebagian ya. Hanya kelasnya Iwan, kelasnya Wilam nih ada satu yang punya. Suka ditaruh di laci itu cek anjir. Dan gue pernah yang punya jemputan. Tapi gue pernah ada itu bagus. Terus mungkin anaknya nggak terlalu terkenal di SMA, dan itu gue inget gue waktu itu SC sore dan malam. Jadi sampai malam tuh waktu itu, aduh mau pemantapan atau gimana. Dia nitipin. Mana itu SSC-nya di mana sih? SSC-nya yang mana? Sumur Bandung. Dulu cuma di Sumur Bandung ya? Soalnya kelas khusus SMA 5 di situ. Saya ingat orang. Gitu. Terus? Jadi ada anak, gue sih nggak tahu ya, cuman intinya waktu itu gue baru ngeh itu handphone. Jadi dititipkan ke maneh eta. Dia titipin ke gua. Naon? Aing bingung ya naon, pokoknya lu pegang aja dulu. Pegang. Ya nggak salah, paling tundanya di tas aing. Untung pas udah kuliah, anjing ternyata dulu tuh itu handphone. Dan gue baru pakai itu ketika gue kuliah. Nah, dititipin kemana? Ternyaho.
Ternyata jelema nah nitipkeun Bisa ka menang urang. nyokoti batur berarti. Bener. Bisa jadi. Aya bahan juga gitu. Nah, makanya kan kalau kita ngomongin tradisi, gue juga baru bisa ketemuan sama anak-anak itu justru setelah lulus kuliah ya. Karena pas kuliah aja pada mencar, banyak banget yang mencar. Si Fabian sempat dia di UPI hilang, ternyata dia S2-nya di Belanda gitu kan. Rogi kemana dulu, Wahyu juga sama, dia Rogi di habis mana sih sekarang Rogi? Rogi di PUPR Cipta Jakarta Karya ya. Jakarta. Wahyu waktu habis dari dia tuh kalau nggak salah masuknya di yang di Buah Batu tuh apa? Telkom ya kalau nggak salah ya. Nah habis Telkom dia ke Jakarta deh, perusahaan telekomunikasi lah. Iya, Jakarta ya. Si Adrian pun sama, Adrian habis dari Unpar kan sempat ngilang, sekarang di BRI, nggak tahu nih masih di BRI apa enggak. Adrian. Kalau Adrian, jadi kalau kita ritualnya itu biasanya sebelum COVID ya terakhir itu yang pada Lebaran di Bandung malam takbirannya itu di sate, kalau dulu Karjan. Kalau sekarang sebelah rel Karjan deh. Iya ya, itu dulu. Kalau sekarang pindah ke daerah Simpang Lipo dulu, Simpang 5, kalau enggak ya di dekat itu stasiun. Pokoknya nyari sate kambing. Sate kambing. Adori ya. Adori ya kayak gitu-gitu. Itu ritual teman-teman 2B. Tapi yang kelas 3 itu paling sulit, gila loh. The best. Bahkan kita punya grup WA aja sampai sekarang nggak pernah ada tuh. Nggak pernah ada ya. Tapi mungkin ada ya grup WA-nya ya. Ada grup WA, cuman orangnya nggak tahu, mati ya semua. Silent deh, semua silent. Yang 2B ada grup WA-nya juga, Brim? 2B mah ada. Justru kalau grup 2B kadang-kadang rame. Karena ada si Seni yang bikin rame. Seni 2B. Seni 2B. Seni itu penyanyi itu kan? Bukan, Seni yang kecil, bukan Seni yang tinggi. Nah, beda lah. Teater. Anak teater. Dulu teater dia. Teaternya. 5. Ada. Ini perlu. Nah, orang kudu. Orang kudu undang nih. Kurang diundang dong. Mana aya keneh Seni, aya keneh kontaknya ya. Seni ada kontaknya. Oke. Boleh. Nanti mungkin kita ini karena ini mungkin sesuatu yang orang Wilam juga kita mungkin gak enak aja. Kita tahu di PG, ya kita tahu ya. Ada teater RB lah, keamanan gitu kan. Ada ternyata teater, men. Oke. Itu penting nih ya. Sip. Gitu aja. Gue nggak tahu ya. Di 5 dia teater. Terenaun. Nanti kita ini ya. Ini kayaknya menarik nih kalau teater atau Empire. Pokoknya atau studio. Yang gitu-gitu dah. Regent. Yang gitu-gitu lah itu pokoknya. Kiara satu. Apa? Kiara. Nah, terus mana mulai fotografi kumaha Prim ceritanya, Prim? Nah, kalau fotografi itu jujur awalnya diajakin sama si Angga. Jadi setelah gue balik nggak jadi kuliah di luar, balik lagi. Emang mana kuliah di luar, kumaha? Iya, karena waktu itu gue ngambil, kan gue lepas ITENAS. Pokoknya kudu iya lah. Ekonomi mah lieur sih bakal loba. Saingan. Bagus lah. Kurang nyokot lah waktu itu IT. Cuman S1-nya itu harus ngambil di luar minimal. Jadi kayak kelas jauh lah kalau kita mah ya. Udah tuh gue nyobain.
Ternyata emang luar biasa ya tempatnya si Vira di Australia itu anjir. Mereka udah ngitung sedetail mungkin. Jadi semua biaya pendidikan kalau kita nggak dapat beasiswa itu harus dari Indonesia. Nggak mungkin kita dengan kerja bisa biaya. Beda kalau misalnya di Jerman temen gue masih bisa. Ibaratnya sandwich program ya. Tahun ini lu nggak kuliah, lu ambil cuti, lu kerja, depannya lu kuliah sambil kerja, masih bisa lu biayain. Tapi kalau di Australia bener-bener nggak bisa. Bener-bener tight banget. Jadi akhirnya gue putusin berbalik. Nah dari situ tuh mulai si Angga. Oh, jadi mana sempat sekolah heula atau? Sempat matrikulasi. Sempat matrikulasi, coba, hitung, anjing nggak mungkin. Karena bokap cuma bisa nyediain 1 tahun doang. Sisanya gue sendiri kan. Udah hitung, anjing nggak mungkin nih. Gitu. Ya udah akhirnya balik. Mau. Gitu. Terus? Jadi kalau pendidikan, balik lagi masih punya tabungan dong. Udah mulai deh ikut-ikut fotografi kayak si Angga. Awalnya nyoba-nyoba dulu, nyoba-nyoba, lama-kelamaan asik juga. Ya udah terusin tuh justru bareng sama Angga. Itu dari awal udah profesional, maksudnya udah cari klien, udah dibayar kayak gitu atau iseng-iseng awalnya gimana? Kalau gue ngikut Angga udah lebih dulu terjun profesional. Dia bareng sama grup fotografer amatir yang di Bandung ya. Jadi mereka udah biasa main di weddingan segala macam. Udah akhirnya nyoba. Gue lebih tertarik justru bukan yang weddingan. Tertarik sama yang lain-lain. Maksudnya lebih kayak fotografi pemandangan, street art segala macam. Cuman kan waktu itu bingung mau kemana buat nyari duitnya. Akhirnya mau nggak mau ngikutnya wedding dulu. Karena kalau wedding udah jelas duitnya. Ada ya waktu itu dan harga juga bagus. Harga benar-benar bagus. Nggak, ya punten ya kalau sekarang wah gila lah. Jatuh banget harga mah. Makanya gue akhirnya pindah. Serius lah. Tapi dulu waktu itu Prim belum sangat tren sekarang ya, maksudnya foto tuh belum, iya nggak sih? Atau udah mulai ngetren waktu itu? Kayak waktu kan fenomenanya anak-anak muda pada bawa SLR yang kayak gitu. Waktu itu belum kayaknya. Waktu mana yang mulai foto? Zaman gue baru mulai itu berarti 2004-an ya. Sedangkan kita mulai banyak ibaratnya anak-anak muda pegang SLR aja itu setahu gua itu 2009-2010 deh gitu. Karena smartphone juga udah bagus ya. Iya benar. Udah bagus-bagus lah kapasitasnya. Jadi era itu aja sih bener ya. Jadi maksudnya ketika kita bilang gua sama si Angga itu ya punya prinsip jangan sampai kita nurunin harga gara-gara pengen ngikutin pasar. Jadi, tapi itu juga yang bunuh kita berdua. Karena waktu itu gue bareng sama Angga kan bikin usaha. Tapi itu yang bunuh kita, dalam artian bunuh kita ya, lu mau nggak mau harus ikut pasar. Banding pasar gitu. Jadi ya dibilang kalau sekarang mah ancur-ancuran, bener-bener ancur-ancuran lu hidup di wedding. Jadi kecuali yang Jakartaan kali ya. Jakartaan juga sebenarnya udah hancur juga. Bandung mah hancur. Benar-benar hancur. Hancur tuh karena semakin sedikit peminat atau semakin aneh-aneh? Itu udah nggak jujur ya kalau di wedding kita dapat untungnya itu justru ketika cetak album. Sekarang orang udah nggak mau yang nyetak udah jarang gitu. Kalau bisa lo beres acara masuk upload ke Instagram. sosial media. Udah begitu. Udah nggak yang ya cetak album tuh udah hilang ya. Tapi padahal ya ketika lu nanti udah ya umur perkawinan kita yang sekarang, album tuh justru ngangenin gitu. Karena lo bisa balik-balik ya kalau
sosial media kan kadang dulu mungkin lu taruhnya di Facebook atau di apa yang udah nggak ada tuh. Friendster. Pet segala macam semua ya kayak gitu Friendster gitu. Ya kalau misalnya nikahnya zaman-zaman itu tuh. Iya benar-benar. Gitu, kalau tetap album mah tetap apa sih ya tetap lu harus ada cuman kan ya gua nggak tahu jadi akhirnya gua masih anggap memutuskan untuk ya udahlah kita berhenti maksudnya Tahun berhenti berapa itu tuh? udah nggak bener-bener apa terjun banget enggak Tahun berapa? terakhir itu kebenaran gua dapet project terakhir itu bareng sama si Fabian kalau gua kalau Angga itu loncatnya yang dia masuk ke Chevron. Jadi dia masih sambil motret, dia apply Chevron, gue bilang udah ayo nggak apa-apa. Jalan, ternyata dia dapat Chevron, alhamdulillah. Nah, gua kebenaran juga dapat project, alhamdulillah keliling. Jadi bukan motretin wedding doang, tapi motret alam. Waktu itu justru bloggers belum ada. Belum ya? Belum ada. Yang ada sama si itu, Pandu, Prim? Pandu enggak. Kalau Pandu dia ke kapal. Kalau Pandu main di kapal. Ya, jadi belum zamannya belum ada blogger, belum ada vlogger, belum musim YouTube. Belum ada YouTube. Waktu itu gue dapat project bareng salah satu perusahaan finansial di Indonesia. Saya kesempatan buat keliling, buat capture objek-objek wisata di tahun berapa tuh? 2012-an. Itu vlogger belum ada, blogger belum ada. Yang baru mulai itu gue masih ingat tengah-tengah itu Mariska Prudence. Dia baru punya personal vlog. Mariska Prudence itu budak kelimanya cenanya. Iya. Mariska Prudence itu budak kelima cenanya. Terus? Nah, cuman kan dia anchor news ya dulunya ya. Iya. Anchor news. Nah, dia yang sampai sekarang dia masih. Nah, waktu itu bahkan terakhir aja gue udah beres, sempat mau kerja sama Parekraf. Parekraf sendiri ya database-nya memang masih acak-acakan waktu itu. Nah, mulai ke sini banyak vlogger, blogger, wah tuh mulai buka tuh pariwisata yang ada di Indonesia luar biasa. Cuman ya buat gua tetap ya Indonesia tuh kaya. Cuman yang jadi kenapa kita nggak bisa lebih atau kayak gimana? How to get there-nya doang yang susah. Maksudnya akses ke tempatnya tuh banyak jalan yang rusak gitunya, banyak lubang ya. Nah, lu bingung aja. Kayak lu di Bandung, kita orang Bandung, tapi kita jangan berpikir kita tahu Bandung. Kita datang ke Bandung, mau lewat apapun, pengen ke Tangkuban Perahu gimana caranya? Ya. Harus naik mobil sendiri, public transport masuk ke sana tuh gimana gitu ya, betul. Iya kayak gitu. Nah itu di hampir seluruh Indonesia kecuali Bali. Kalau Bali ya gue amazed sama Bali ya cuman ya gue nggak bisa nyalahin ya. Buat gue ya itu memang monster atau contoh pariwisata terbaik ya di Indonesia. Lu mau ngomong budaya mereka punya. Kapanpun tiap hari ada. Gitu. Kita di Bandung atau kita sebagai orang Sunda, kita mau lihat wayang golek di mana? Kalau nggak yang di Hajatan. Benar. Nah, Jaipongan bingung. Berarti sebenarnya opportunity oke nya, Primnya, eta siga kitu. Sangat. Makanya gue bilang bisnis yang masih bisa kembang tuh sebenarnya itu ya Parekraf tuh harusnya melihat ke situ. Gitu. Ya kayak kita punya saung ujo, cuma satu saung ujo di Bandung. Nggak ada lagi yang lain. Yang ini yang ya. Berani buka. Betul. Ada daily show-nya gitu ya. Kayak gitu. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya kebudayaan di kita ya begitu-begitu aja.
Bahkan ketika sedihnya, ketika gua muter ya, gua sempat ternyata setiap tempat di Indonesia tuh punya batik. Dan sempat juga 2015 batik kita mau diklaim sama orang lain. Kalau lihat di Periplus waktu itu tuh ada yang ngeklaim ya negara sebelah. Bahkan sempat nyetak. Namanya judul bukunya Kebaya Nyonya kalau nggak salah. Itu ada 3 jilid. Dan isinya itu kebanyakan corak-corak kita semua. Itu doang sih. Ya kalau buat pariwisata ya, buat gua ya. Karena gua sempat terjun lama di situ. Gitu. Sempat senang juga di situ. Cuman ya wadahnya dan gimana mau mulai juga lumayan. Mau ngomong ekowisata ya, ekowisata dalam artian gua pernah sebelum Pangandaran lepas ya. Iya. Sebelum Pangandaran Lepas ini jadi banyak ya. Lagi ngomongin sekolah. Jadi panjang kan itu. Gue nggak tahu gimana ngebelokinnya lagi. Soalnya kalau ngomongin sekolah mah ya, gua cuma gitu-gitu aja ya pas sekolah. Tadi kan terakhir foto-foto, terus akhirnya 2012 mana berhenti motret, terus kameranya 2014 lebih 2014. 2014 gue berhenti. Akhirnya gue pindah kota, nyobain ya, akhirnya menetaplah di sini di Bogor. Oh di Bogor ya sekarang ya. Di Bogor. Dari 2014 itu berarti? 2014, 2015 masih bolak-balik, 2014 mulai. Karena waktu itu kan juga aku mikirnya umur ya. Iya. Belum banyak tuh perusahaan-perusahaan kayak sekarang startup yang nggak ngelihat umur. Kalau dulu kan umur sangat anjir, lu udah umur deket 10 mah udah rentan lah anjing, mau diterima di mana. Terus lu sekarang masih foto-foto juga? Masih atau kamera masih ada? Apa? Udah gue jual. Jujur. Karena kalau gue simpen yang ada makin rusak, apalagi digital, kecuali yang analog ya. Analog aja udah, kalau analog masih udah hilang lah. Udah nggak mau pakai. Perlu segera dijual ya, karena juga makin baru, makin apa gitu-gitu ya. Benar banget. Tapi kalau lensa sih sebenarnya enggak ya long lasting ya. Kalau lensa. Oke. Kalau lensa masih aman. Tapi perlu kalau body dirawatnya. Kalau body jangan. Kalau body, apalagi digital jangan. Itu doang. Jadi sekarang udah sama sekali nggak motret lagi? Nggak motret sama sekali. Nggak motret. Tapi ngedit masih lah. Kecuali ya untuk beberapa, ada yang teman-teman masih ingat gue bisa ngedit, kadang-kadang frame kita editin ya, itu boleh. Yang masih ingat, jadi bukan yang gue buka jasa gitu enggak. Gila. Nah, tapi pekerjaan saat ini dalam dunia apa nih, Prim? Dalam apa? Dalam usaha memindahkan air sebenarnya. Oh, usaha air. Dalam sih, usaha air. Dalam anjir. Jadi gimana caranya pindahin air dari satu tempat ke tempat lain. Jadi teman-teman 99 yang tinggal di Kabupaten Bogor dan ada masalah dengan air, coba dikontak aja ya orangnya. Silakan kontak Prima. Mudah-mudahan nggak ada deh. Karena gue udah cari di daftar pelanggan gue nggak ada yang gue kenal. Nggak ada yang gue kenal. Ada satu teman kita Dewi, kalau ingat, kelasnya Geni, tapi dia di Depok sekarang. Oh, jadi udah tidak masuk lagi dalam daftar pelanggan ya ini? Enggak, maksudnya enggak. Dia bareng kerja. Oh, bareng kerja. Oke. Dulu PDAM Kabupaten sama Depok itu nyatu. Cuman 2015 bisa kita pindah karena ada otonomi daerah itu. Nah, Dewi itu ikut ke Depok karena dia tempat tinggal. Gitu. Ada kelasnya Geni. Kelas SMA 5.
99. Di situ juga ya bareng ya. Bareng dan masih eksis. Luar biasa. Sip. Gitulah. Siap. Kira-kira apa lagi udah bingung gua. Kalau SMA apa ya? Begitu. Tapi Brim, ya nuhun pisan ya pertama waktunya nuhun pisan, kedua share-nya juga karena perspektif maneh menarik pisan ya, anak-anaknya beda gitu jeung ieu naon ngaranna jeung nu biasa kan misalnya anak 2B terus urang naon ya urang teu bisa karena komputer nah eueuh nu nyaho. Maneh misalnya kieu kunaon dilebur tuh kemari gitu ya. Jadi nuhun terus ya mungkin ada beberapanya orang yang mungkin follow up nanti gitu. Babaturan dari kelas maneh karena kita pengen undang juga biar lebih beragam. Wahyu tuh keren tuh Wahyu. Gitu. Wahyu tuh. Oh gitu. Kalau nggak si Fabian seru. Dia sekarang lebih aktif main sepeda. Jadi aktifnya main sepeda. Boleh juga tuh ya. Jadi hobi-hobi unik menarik. Hobi-hobi menarik lah ya, Dia lagi senang-senang main sepeda karena bokapnya dulu juga suka traveling pakai sepeda. Gitu ceritanya. Sip. Mohon pisan sekali deui-nya, Primnya. Nanti kita ngopi-ngopi lah ya. Nanti ngopi-ngopi kalau ke Bandung Bogor. Silakan teman-teman area Bogor ya boleh mungkin di Bogor tinggalnya di mana, Prim? Saya di Semplak dekat Atang Sanjaya. Anak Bogor yang tahu ya. Hanya anak Bogor yang tahu. Anak Bogor. Gue mikirnya Atang Sanjaya semua orang tahu. Cuman udah bingung mau ngejelasin dia di mana. Iya, Atang Sanjaya ya. Pokoknya mah geus tinggal ngontek aing indit. Iya. Mana aing kan. Siap. Thank you banget, Prim. Mohon bisa natunya. Sampai ketemu. Yuk. Sehat-sehat. Salam buat keluarga semua ya. Sama. Salam sehat. Sip. Ayo. Nuhun. No.